Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Hadi Santoso, dosen Fakultas Ilmu Komputer Universitas Mercu Buana. Kali ini kita akan membahas mengenai contoh-contoh kasus dalam algoritma dan pemrograman. Baik, langsung saja kita kepada materi, yaitu contoh kasus ujian di dalam kelas. Bila kita lihat di dalam slide, ya, berada di layar, yaitu kasus ujian di dalam kelas, biasanya waktu kita menjalani ujian, tentunya ada yang namanya remedial, dan tentunya juga tidak ada ya, tergantung nanti dari dosen ya, yang memberikan remedial. Nah, ini adalah contoh saja ya. Kebetulan di sini saya membuat flowchart-nya, yaitu ujian, di mana kalau lulus itu langsung naik kelas. Kalau tidak berarti ikut remedial. Nah, bila kita lihat di sini untuk contoh kode program Python-nya, yaitu lulus sama dengan input, kemudian kurung buka, diberikan tanda petik ya, petik 2, apakah kamu lulus? Jika jawabannya ya, maka dia nanti langsung lulus. Karena di sini ini baru contoh untuk kasus tidak lulus, maka dia nanti bila kita isi tidak, maka yang akan tampil di layar kamu harus ikut remedi. Begitu. Nah, berikutnya ini ya, ini contoh dari hasilnya bila kita lihat di layar. Contohnya yaitu seperti ini hasil dari kode program yang dijalankan tadi. Nah, untuk berikutnya bisa saja dikembangkan sesuai dengan flowchart, yaitu jika lulus, terus kemudian dikatakan ya, maka nanti akan tampil kamu naik kelas. Berikutnya, jika jawabannya tidak, maka kamu harus ikut remedi. Seperti itu, ya. Next, berikutnya untuk hasilnya bisa kita lihat, ya. Ini hasil bila kita menjawab ya dan hasil bila kita menjawab tidak. Untuk kasus membuat SIM, ya, bila kita lihat, ya, untuk kasus membuat SIM, di sini bisa kita lihat di atas umur, ya, atau sama dengan 18 tahun boleh membuat SIM. Ya, input umur dulu, tapi umurnya akan kita input dulu. Jika di atas sama dengan 18, maka kalau iya, dia boleh membuat SIM tergantung dari inputannya. Terus kemudian kalau tidak boleh, maka selesai. Seperti itu. Nah, di sini eh, bila kita lihat, bila kita ingin membuat program Python-nya, umur sama dengan integer, terus kemudian input berapa umur kamu, ya nanti akan diisi sesuai yang kita inginkan. Jika umur di atas sama dengan 18 berarti membuat SIM. Berarti kalau kita isi 20 berarti boleh membuat SIM, ya. Jika di bawahnya ya 17, 16 maka dia tidak boleh membuat SIM. Ini adalah contoh hasil dari berapa umur kamu ketika kita isi 20 maka kamu boleh membuat SIM. Jika di bawahnya ya 14 kebetulan yang diisi, kamu belum boleh membuat SIM. Dan contoh kasus berikutnya adalah menentukan grade nilai. Ini adalah flowchart-nya, di mana eh, untuk menentukan grade nilai, di sini ada prosedur ya untuk menentukan nilai, di mana nilai jika lebih besar sama dengan 90, maka kalau dia benar, true, waktu dia di input nilainya, itu mendapatkan grade A. Dan berikutnya, jika tidak atau sama dengan 80 ya, itu akan mendapat grade B+. Berikutnya jika lebih besar sama dengan 70 maka grade-nya B. Dan begitu seterusnya ya, jika sama dengan 60 grade D, grade C plus ya, terus kemudian nilai di atas sama dengan 50 maka grade C ya. Dan kemudian jika di bawahnya maka grade D dan seterusnya
sampai hasilnya itu di bawahnya grade E. Berikutnya bila kita terapkan di dalam program Python, maka ini adalah cara membuatnya. Nilai sama dengan integer inputkan nilaimu. Bila kita inputkan di sini, ya, sesuai dengan flowchart tadi, maka kita buat seperti ini. If nilai lebih besar 90, grade A. If nilai lebih besar 60, maka lebih besar 80, maka B+. If nilai lebih besar 70, maka grade B. If nilai lebih besar 60, maka grade C+. If nilai lebih besar dari 50, maka grade C. If nilai lebih besar dari 40, maka grade D. Dan selain itu adalah E. Yang semua itu hasilnya jika kita inputkan di sini akan dibandingkan terlebih dahulu, ya, menggunakan fungsi if ini, terus kemudian akan dicetakkan ke dalam, ditampilkan di layar hasil grade-nya. Dan ini adalah contoh bila kita jalankan program tadi, yaitu inputkan nilaimu. Kebetulan di sini saya inputkan 80, maka hasil grade-nya adalah B+. Berikutnya contoh kasus menentukan bilangan ganjil dan genap. Kebetulan di sini saya sudah menentukan variabel A itu bernilai 18, ya. Nilai 18 jika A, ya, itu adalah persentase 2 di sini sama dengan 0, ya. Sama dengannya ini sama persis, ya, 0, maka akan dicetak, ya, A merupakan bilangan genap. Selain itu akan merupakan bilangan ganjil. Bila kita lihat di sini, kebetulan ini saya isikan berarti di sini variabelnya 18, berarti 18 termasuk merupakan bilangan genap. Jadi A merupakan bilangan genap. Untuk contoh kasus tiket kereta api, jadi ini menentukan harga tiket kereta api. Di mana dalam menentukan harga tiket kereta api di sini, saya menentukan dulu variabel jarak ini untuk bisa diinputkan, masukkan jarak, terus kemudian harga tiket, ya. Nanti diinputkan terlebih dahulu, masukkan harga tiket, terus kemudian kita buat kasus percabangannya, di mana jika jarak lebih besar 300 atau pakai OR ya di sini, harga tiket lebih besar dari 500.000, ada rumus di mana beli sama dengan harga tiket dikali 0,5. Terus kemudian elif jarak lebih besar dari 200 atau harga tiket lebih besar dari 300.000, maka beli sama dengan harga tiket kali 0,8. Selain itu beli sama dengan harga tiket. Kemudian nanti harga tiket akan dicetak. Di mana di sini ini akan ada potongan harga atau bonus dari ketika kita jaraknya melebihi dari 300.000 dan harga tiket 500.000. Dan ini juga seperti itu. Jika jarak lebih dari 200, maka harga tiket atau harga tiketnya 300.000, maka ada bonus dari harga tiket sebesar 0,8. Nah, maka hasilnya adalah seperti ini. Ketika kita masukkan jarak 80, terus kemudian masukkan harga tiket 400.000, maka harga tiket sama dengan 320.000. Jadi ada potongan, ya, sebesar jarak tadi. Karena harga tiketnya 400.000. Jadi di atas dari 300.000. Berikutnya, bila kita lihat, contoh berikutnya adalah menentukan berat badan. Di mana di sini saya tentukan terlebih dahulu variabel berat sama dengan 70, terus kemudian saya buat percabangannya, saya tentukan jika berat lebih besar sama dengan 80, maka akan ditampilkan di layar gemuk. Terus berikutnya, jika berat lebih besar sama dengan 50, maka akan dicetak di layar, akan ditampilkan di layar normal. Selain itu, kurus. Maka secara programnya tadi saya run atau saya jalankan, hasilnya adalah normal karena saya isi di sekitaran, ya, nilainya atau beratnya itu adalah 70. Karena di sini adalah 70, ya. Berikutnya contoh kasus menentukan bonus dan diskon. Di sini bisa kita lihat, ya, kita menghitung bonus
di mana total belanja itu kita inputkan, terus kemudian nanti ada bayar sama dengan total belanja. Jika total belanja lebih besar dari 100.000, maka akan dicetak kamu mendapatkan bonus minuman dingin, ya. Kemudian akan dicetak diskonnya eh, sesuai yang diberikan. Ya, di sini diskonnya adalah total belanja dikali 5/100 atau 5%. Bayar sama dengan total belanja dikurangi diskon. Jadi nanti akan dicetak berapa bayarnya yang akan disesuaikan. Nanti ini akan ditampilkan di layar yaitu total yang harus dibayar. Dan ini adalah jika program dijalankan, jika total belanja kita isikan 500.000, maka kita akan mendapatkan bonus minuman dingin dan diskon 5%. Jadi total yang dibayarkan oleh kita tidak sebesar 500.000, melainkan 475.000. Ya, mungkin itu dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.